Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Alan Syakabuana, NIM 212121098, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum keluarga. Sumber hukum keluarga di Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu hukum Islam, dan yang kedua yaitu hukum lain. Kenapa adanya hukum Islam dan hukum lain? Karena di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak mengakui dirinya Islam, tetapi mengakui otoritas agama Islam sebagai pengembangan bangsanya. Maka ada hukum Islam dan hukum lain. Baik, jadi kenapa adanya hukum Islam? Yang pertama itu karena mayoritas beragama Islam, dan yang kedua karena mengakui otoritas agama Islam. Untuk adanya hukum lain, kenapa adanya hukum lain ini? Yang pertama yaitu adanya hukum barat dan adanya hukum adat. Untuk sumber hukum Islam ini sumber utamanya yaitu Al-Quran. Kemudian ada hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini dipelajari, kemudian tumbuh lahir menjadi fikih. Nah, di dalam fikih ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu fikih munakahat, fikih waris, fikih muamalah, fikih zakat dan wakaf, dan masih banyak yang lain. Untuk fikih tersebut ini ditulis oleh ulama-ulama Indonesia dan berupa kitab-kitab fikih ini. Nah, jadi kitab-kitab fikih ini diadopsi ataupun dibukukan di Indonesia menjadi kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam ini lahir yang isinya itu dari kitab-kitab fikih tersebut. Baik, kenapa adanya hukum barat? Dikarenakan ada pengaruh perundang-undangan yang dibawa oleh penjajahan Belanda yang diterapkan di Indonesia cukup lama. Akhirnya perundang-undangan di Indonesia ini dipengaruhi oleh perundang-undangan barat ataupun dari Belanda tersebut. Hukum barat yang ditanamkan di Belanda yaitu BW, Burgerlijk Wetboek, atau nama lainnya yaitu hukum acara perdata. Bahkan Indonesia pun sebelum memakai hukum perdata, Indonesia juga memakai sistem BW tersebut. Maka dari itu, hukum acara perdata di Indonesia pun masih dipengaruhi oleh Belanda. Nah, kemudian adanya hukum barat dan hukum adat ini terlahir menjadi undang-undang perkawinan. Oke, selanjutnya yaitu asas hukum keluarga. Asas hukum keluarga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas monogami, yang kedua asas konsensual, yang ketiga asas persatuan bulat, dan yang keempat asas proporsional. Untuk asas monogami ini yaitu asas yang dimana perkawinan itu dilakukan satu laki-laki atau satu perempuan, ataupun sebaliknya. Kemudian untuk asas konsensual yaitu asas dimana persetujuan antara satu laki-laki, satu perempuan dalam perkawinan tersebut. Selanjutnya yaitu asas persatuan bulat, yaitu dimana harta laki-laki dan harta perempuan itu menjadi satu. Yang terakhir yaitu asas proporsional. Asas proporsional ini memiliki arti yaitu asas yang dimana kewajiban suami dan istri adalah sama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.